Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Abdul Widata dengan NPM 24063774490 dari Program Magister Ilmu Hukum Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan diseminasi tugas akhir yang saya ambil, yaitu alternatif strategi penyelesaian perkara dalam tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. Penegakan hukum di bidang cukai punya peran yang sangat penting bagi negara. Bukan hanya soal hukum, tapi juga soal penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Namun faktanya, pelanggaran cukai, terutama peredaran rokok ilegal, masih terus terjadi dan bahkan meningkat setiap tahunnya. Setiap pelanggaran ini berarti negara kehilangan penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara. Di sisi lain, proses penegakan hukum pidana tidak selalu berjalan cepat. Prosesnya panjang, membutuhkan biaya yang besar, dan seringkali membuat pemulihan kerugian negara menjadi terlambat. Nah, disinilah muncul dilema besar. Apakah negara harus tetap fokus pada pemidanaan atau justru mencari cara yang lebih cepat untuk memulihkan penerimaan negara? Menjawab dilema tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru melalui perubahan Undang-Undang Cukai yang diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang muncul pada tahun 2021. Melalui perubahan ini, tidak semua perkara tindak pidana cukai harus berujung di pengadilan. Undang-undang ini bahkan menyebut pendekatan yang digunakan adalah restoratif justice atau keadilan restoratif. Artinya, penegakan hukum tidak lagi semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi mengutamakan pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Nah, dalam konteks tindak pidana cukai, negara diposisikan sebagai korban. Kerugiannya bukan berupa luka fisik, tapi hilangnya penerimaan negara dari cukai. Karena itu, pemulihan dimaknai sebagai pengembalian uang ke kas negara. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah pendekatan ini benar-benar bentuk keadilan restoratif? Atau justru hanya mekanisme administratif yang dibungkus dengan istilah keadilan restoratif? Secara hukum, kebijakan ini memiliki dasar yang jelas, yaitu diatur di dalam pasal 40B Undang-Undang Cukai dan juga pasal 64 Undang-Undang Cukai. Melalui aturan ini tersedia dua jalur alternatif penyelesaian perkara tindak pidana cukai. Jalur pertama adalah penyelesaian di mana perkara masih pada tahap penelitian. Pada kondisi ini, pelanggaran cukai sudah ditemukan oleh aparat, tetapi belum diproses di penyidikan. Nah, negara kemudian menghitung potensi kerugian yang ditimbulkan, dan juga pelaku akan diberikan opsi untuk menyelesaikan perkara secara administratif dengan membayar denda. Jika pelaku membayar sanksi administratif berupa denda sejumlah 3 kali nilai cukai, maka kerugian negara dianggap telah dipulihkan dan perkara tidak dilanjutkan ke proses pidana. Mekanisme ini berlangsung cepat, sederhana, dan tanpa proses peradilan yang pasti. Dampaknya apa? Negara dapat memperoleh penerimaan dengan segera mungkin, dan aparat penegak hukum tidak terbebani oleh proses pidana yang panjang. Namun di sisi lain, tidak ada proses pemidanaan yang dijalani oleh pelaku. Kemudian jalur kedua, yaitu ketika perkara sudah masuk di tahap penyidikan pidana. Dalam kondisi normal, perkara seperti ini seharusnya dilimpahkan ke pengadilan. Namun, undang-undang memberikan ruang untuk menghentikan penyidikan demi kepentingan penerimaan negara. Dalam mekanisme ini, Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan, dan Jaksa Agung menjadi pihak yang berwenang untuk memutuskan dengan syarat utama pelaku wajib membayar sanksi administratif yang ditentukan, yaitu di undang-undang disebutkan denda administratif sebesar 4 kali nilai cukai. Disinilah peran kejaksaan sangat penting. Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali akhir untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara sah, terbatas, dan tidak disalahgunakan. Secara normatif, mekanisme ini diklaim sebagai keadilan restoratif karena dianggap memulihkan hak korban. Namun, jika dilihat lebih dalam, proses ini tidak melibatkan dialog, musyawarah, ataupun pemulihan hubungan sosial. Keadilan restoratif dalam pengertian klasik menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Sementara dalam praktik pidana cukai, pemulihan dipersempit hanya menjadi pemulihan fiskal semata. Akibatnya, denda
kerap kali dipersepsikan oleh pelaku bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban, melainkan sebagai biaya yang masih bisa ditanggung. Hal ini menimbulkan risiko bahwa pelanggaran yang sama dapat terulang kembali. Karena itu, meskipun kebijakan ini sah secara hukum dan efektif dalam memulihkan penerimaan negara, penyebutan pendekatan ini sebagai keadilan restoratif patut dipertanyakan. Secara konseptual, mekanisme ini lebih tepat dipahami sebagai penyelesaian pidana administratif, dengan pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Pada akhirnya, penegakan hukum di bidang cukai harus mampu menemukan keseimbangan. Pemulihan penerimaan negara memang penting, tetapi harus berjalan seiring dengan penguatan efek jera dan juga pencegahan pelanggaran ke depannya. Tanpa keseimbangan tersebut, penegakan hukum cukai berisiko menjadi sekedar transaksi administratif, bukan instrumen keadilan dan perlindungan kepentingan publik. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jika Anda tertarik membaca artikel yang telah saya terbitkan di media massa elektronik, Anda dapat mengklik tautan berikut. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.